Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Pertama-tama saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eka Sri Rahayu selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan juga pada teman-teman yang telah menonton pada malam hari ini. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ontologi, tapi sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nisrina Syafa Amalia dengan NIM 2311011012 dari Prodi Ilmu Gizi. Baik, langsung saja mari kita mulai presentasinya. Pengertian ontologi. Ontologi memiliki pengertian yang berbeda-beda. Definisi ontologi berdasarkan bahasa berasal dari bahasa Yunani yaitu ontos, merupakan ada dan logos merupakan ilmu, sehingga ontologi merupakan ilmu yang mengenai yang ada. Ontologi menurut istilah merupakan ilmu yang membahas hakikat yang ada, yang merupakan ultimate reality, baik berbentuk jasmani, konkret maupun rohani abstrak. Ontologi dalam definisi Aristoteles merupakan pembahasan mengenai hal ada sebagai hal ada sebagai demikian, mengalami perubahan yang dalam sehubungan dengan objeknya. Ontologi dalam pandangan De Liangji merupakan bagian dari filsafat dasar yang mengungkapkan makna dari sebuah eksistensi universal. Ontologi menurut Surya Sumatri membahas mengenai apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, atau dengan kata lain, suatu pengkajian mengenai teori tentang ada. Ontologi dalam Ensiklopedia Britannica yang diangkat dari konsepsi Aristoteles merupakan teori atau studi tentang wujud, misalnya karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi dalam filsafat ilmu merupakan studi atau pengkajian mengenai sifat dasar ilmu yang memiliki arti, struktur, dan prinsip ilmu. Ada pula tujuan ontologi, yaitu ontologi bertujuan memberikan klasifikasi yang definitif dan lengkap dari entitas di semua bidang. Jadi, klasifikasi itu harus definitif. 2. Aspek ontologi. Objek telaah ontologi adalah ada. Studi tentang yang ada pada dataran studi filsafat pada umumnya dilakukan oleh filsafat metafisika. Istilah ontologi banyak digunakan ketika kita membahas yang ada dalam konteks filsafat ilmu. Ontologi membahas tentang yang ada, yang tidak terikat oleh satu perwujudan tertentu. Objek formal ontologi adalah hakikat seluruh realitas bagi pendekatan kuantitatif. Realitas tampil dalam kuantitas atau jumlah, telaahnya akan menjadi kualitatif, realitas akan tampil menjadi aliran-aliran materialisme, idealisme, naturalisme, atau hilomorfisme. Ada juga aspek ontologi dari ilmu pengetahuan tertentu hendaknya diuraikan secara metodis, itu menggunakan cara ilmiah. Yang kedua, menggunakan sistematis atau saling berkaitan satu sama lain secara teratur dalam suatu keseluruhan. Lalu yang ketiga, koheren. Unsur-unsurnya harus bertautan, tidak boleh mengandung uraian yang bertentangan. Lalu ada rasional, harus berdasarkan pada kaidah berpikir yang benar atau logis. Lalu ada komprehensif, yaitu melihat objek yang tidak hanya dari satu sisi atau sudut pandang, tetapi juga secara multidimensional atau secara keseluruhan atau holistik.
Lalu ada radikal, yaitu diuraikan sampai akar persoalannya atau esensinya. Lalu yang terakhir ada universal, yaitu muatan kebenarannya sampai tingkat umum yang berlaku di mana saja. Ada pula fungsi dan manfaat mempelajari ontologi, yaitu berfungsi sebagai refleksi kritis atas objek atau bidang garapan, konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat ilmu. Lalu ada juga metode ontologi, yaitu berdasarkan konteks filosofi. Metode ontologi ini selalu digunakan di dalam adekuatis sebagai metode filsafat secara umum. Metode ini termasuk pengembangan teori ruang lingkup yang lebih luas atau sempit dan pengujian serta penyempurnaan dari teori-teori tersebut dengan memahami metode filsafat terhadap hasil ilmu pengetahuan. Metode ini digunakan oleh Aristoteles sendiri. Pandangan-pandangan pokok di dalam pemahaman sebagai berikut, yaitu yang pertama ada monoisme, ada dualisme, pluralisme, nihilisme, dan agnostisisme. Yang pertama, monoisme. Paham ini merupakan paham yang menganggap bahwa hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu saja, tidak mungkin dua. Istilah monoisme oleh Thomas Davidson disebut dengan block universe. Paham ini kemudian terbagi ke dalam dua aliran. Yang pertama ada materialisme. Aliran ini menganggap bahwa sumber yang asal itu adalah materi, bukan rohani. Aliran ini sering juga disebut dengan naturalisme. Yang kedua ada idealisme. Sebagai lawan materialisme adalah aliran idealisme yang dinamakan dengan spiritualisme. Idealisme berarti serba cita, sedangkan spiritualisme berarti serba roh. Idealisme berasal dari kata ide, yaitu sesuatu yang hadir dalam jiwa. Yang kedua ada dualisme. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa hakikat itu ada dua aliran. Ini disebut dualisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri atas dua macam hakikat sebagai asal sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani. Benda dan roh, jasad dan spirit. Materi bukan muncul dari roh, serta roh bukan muncul dari benda. Yang ketiga ada pluralisme. Paham ini berpandangan bahwa segala macam bentuk merupakan kenyataan. Pluralisme bertolak dari keseluruhan dan mengakui bahwa segenap macam bentuk ini semuanya nyata. Pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur. Lalu ada yang keempat ada nihilisme. Nihilisme berasal dari bahasa Latin yang berarti nothing atau tidak ada. Lalu yang terakhir ada agnostisisme. Agnostisisme adalah paham pengingkaran atau penyangkalan terhadap kemampuan manusia mengetahui hakikat benda, baik materi maupun rohani. Ontologi dalam struktur ilmu, posisi dan peran penting ontologi. Definisi dari ontologi dalam filsafat bahwa ontologi merupakan studi atau pengkajian mengenai sifat dasar ilmu yang menentukan arti, struktur, dan prinsip ilmu. Ontologi menempati posisi yang penting karena ontologi yang terdasar dari segitiga ilmu dan terletak undang-undang dasarnya, dunia ilmu. Pembahasan para ahli sebelumnya mengatakan bahwa fenomena ilmu bagaikan fenomena gunung es di tengah lautan, sedangkan yang nampak adalah panca indera kita hanyalah sebuah kerucut biasa yang tidak begitu besar. Namun jika kita selami ke dalamnya akan nampak fenomena lain yang luar biasa, di mana ternyata kerucut yang terlihat biasa tersebut merupakan puncak dari sebuah gunung
yang dasarnya jauh berada di dalam lautan, sehingga ilmu yang terlihat hanyalah permukaan atau terapan dari sebuah dunia yang begitu luas, yaitu dunia paradigma atau dunia landasan ilmu. Gambar 3 ini adalah bagan ilmu ontologi merupakan dasar ilmu. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.